Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi. Hari kita awali pada Ekaristi hari Kamis pekan yang 31 dengan mengakui kekurangan kita di hadapan Allah. Mari bersama-sama bersama. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peron Maria, pada para malaikat dan semua orang kudus dan pada saudara sekalian, mendoakan saya pada Allah Tuhan. Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga pengertian kami mengenai Yesus Putra-Mu menjadi harta kekayaan kami yang tak ternilai, dan semoga dapat kami bagikan dengan gembira kepada semua orang di seluruh dunia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, kitalah orang-orang bersunat, yaitu kita beribadat oleh Roh Kudus, yang bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh kepercayaan pada hal-hal lainnya. Meskipun demikian, sebenarnya aku mempunyai alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Kalau orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8. Aku orang Israel dari suku Benyamin. Aku seorang Ibrani asli. Mengenai pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Mengenai kegiatanku dalam agama Yahudi, aku penganiaya jemaat. Mengenai kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap merugikan karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena aku telah berkenal dengan Kristus Yesus Tuhanku. Sebab hal itu lebih mulia dari segala-galanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dialah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Dialah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Dialah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Dialah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya, haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia manggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya,
Ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, saudari-saudaraku yang terkasih. Hari ini kita mendengar kesaksian seorang Paulus yang begitu luar biasa. Kalau ia dibandingkan dengan orang lain yang menuduh ataupun mengejek ataupun yang mencibirkan dirinya, ia lebih Farisi. Ia orang Israel sejati dari suku Benyamin. Ia malah yang mengejar orang-orang Kristen. Ia tidak bercacat. Dalam hukum Taurat ia luar biasa hebat dan sebagainya. Tapi ketika ia mengenal Kristus, ia ditangkap oleh Kristus, semuanya kuanggap rugi. Apa? Bagaimana kita sekarang tahu punya kedekatan dengan Kristus? Maka yang dulu rasanya mudah, kok dapat uang mudah ya? Ya ubah aja sedikit, tanda tangan, lalu ya nggak apa-apa lah, tipu-tipu sedikit. Tapi ketika mengenal Kristus, agak takut, malah nggak dapat apa-apa. Nggak apa-apa lah, paling hanya timbangan hanya sedikit, nggak apa-apa. Yang penting suka sama suka, laksanakan saja. Tapi ketika sudah kenal Kristus, nggak jadi hubungannya gitu. Udahlah, cuma sekedar makan, sekedar ketemu, nggak buat apa-apa. Lama-lama buat apa-apa dulu. Tapi ketika mengenal Kristus, iya, saya sudah berjanji pada pasangan. Saya sudah punya niat untuk mengabdi Tuhan dan seterusnya. Ketika mengenal Kristus, maka kalau hari ini kita juga mendengar bagaimana Yesus mengingatkan, memberikan perumpamaan kepada orang-orang Farisi dan sekitarnya. Ketika Yesus makan dengan orang-orang berdosa, dengan orang-orang kafir katanya, memungut cukai. Yesus memberi perumpamaan. Gimana kalau ada satu orang gembala yang melihat satu ekor lembunya atau dombanya itu tersesat, pasti kan dicari dan meninggalkan yang 99. Tapi ketika dapat yang satu orang itu, dia akan bergembira, bersuka-cita bersama dengan si gembala itu. Bergembira luar biasa, sukacita. Dombanya yang hilang ditemukan. Begitu juga dengan di surga. Allah akan bergembira bersama para malaikatnya dengan satu orang berdosa yang bertobat, daripada 99 orang benar tidak perlu bertobat. Kemarin Yesus dengan perumpamaan, kalau harus mengikuti aku, benci ayah, ibunya, istrinya, anak-anaknya. Yang menjadi tujuan adalah Kristus. Tidak seharafiah. Saya tinggalin semuanya, tugas saya, istri saya, semuanya, dan mengikuti Kristus. Bukan. Tapi bagaimana saya punya fokus mengikuti Kristus sang kebenaran. Tidak lagi curang, tidak lagi menipu, tidak lagi menyakiti orang lain, tidak lagi tidak berlakuan. Itu yang lebih diutamakan. Memang saya sayang sama anak, sayang sama istri.
Tapi apa yang dilakukan pekerjaannya itu melanggar, menyakiti, menipu orang lain, untuk apa? Hanya menadah orang, membuat orang lain bekerja lalu kita memerasnya. Oleh karena itu, mari mohon rahmat Tuhan agar kita diberi kekuatan agar Kristus yang hadir seperti yang dialami oleh Paulus. Dulu semuanya luar biasa hebat, tapi ketika mengenal itu semuanya membuat aku rugi. Biarlah aku nggak punya apa-apa, tapi yang jelas bagiku hidup adalah Kristus. Kristuslah yang menyemangati Paulus dan juga kita semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpuji Allah semesta alam, sebagai kemurahan kami lima roti kami syukur. Sebuah bendera dari manusia bagi kami yang menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebagaimana dilemahkan percampuran air dan anggur. Tidak Tuhanlah semesta alam, sebagai kemurahan kami terima anggur yang kami siapkan. Si pohon anggur dan dari manusia bagi kami yang minuman rohani. Terpujilah Allah. Bapa, cucilah aku, bersihkan aku dari dosa. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau berkenan menjadi penuntun kami melalui Yesus Putra-Mu terkasih yang telah melimpahkan rezeki kehidupan kepada kami, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami yang hidup berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan serta-Mu. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, mari bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah lain sepantasnya. Sungguh lain sepantasnya ya Bapa yang kudus, yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Bila dengan sabdamu itu Engkau menciptakan segala sesuatu, alam semesta, bila juru selamat yang Kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh Santa Pranama untuk melaksanakan kehendak dan menghimpun makhluk pagi. Dia menentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu mau dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sampai segala kudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini pencurahan Roh-Mu agar bagi kami itu berdarah Putra-Mu terkasih Tuhan dan Yesus Kristus. Ketika diserahkan nama-Mu selesai, Yesus mengambil roti, bisa syukur kepada-Mu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur padamu, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah bila darahku, darah perjanjian baru dan yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan. Marilah menyatakan misteri iman kita, wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang terima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paulus, kami Fransiskus, Uskup Ignatius, Kardinal Suharius, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda.
Ingatlah saudara-saudara kami yang kami janjikan dengan doa-doa kami. Ingatlah mereka yang telah panggil menghadap hadirat-Mu, yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua agar Engkau terima dalam kebahagiaan pagi. Bersama Santa Maria, perawan Bunda Allah, Santo Yosef, mempelai yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dalam masa ke masa yang hidup yang berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan bersama memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu lah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Bila kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Bila kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta dan serta Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, inilah domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Mari saudari-saudaraku, rasakanlah Kristus yang hadir dalam tubuh kita, dalam diri kita, melalui komunitas kudus, baik yang langsung kita terima maupun secara batin melalui live streaming yang kita lakukan setiap hari. Bila firman-Nya menguatkan kita, apalagi hari ini, ketika kita mendengar Rasul Paulus menyatakan lebih dari orang-orang biasanya, Israel yang sejati, tidak bercacat. Dia bahkan jadi penganiaya jemaat Kristiani. Namun semuanya itu dia sampah dan merugikan diri ketika berkenalan dengan Kristus. Begitu juga dengan hari ini, bagaimana Kristus memperlihatkan bagaimana Allah, para malaikat di surga bersuka cita karena bertobatnya seorang yang berdosa, lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Maka marilah, dulunya kita menjadi orang yang jauh dengan Tuhan, sekarang kita menjadi dekat, apalagi dengan komunitas kudus yang kita terima. Jumlah kami ya Tuhan, berilah kami kekuatan, kami tetap setia kepada dengan bola Tuhan dan mengantar kami ingat sepanjang segala masa. Amin. Segala sesuatu kuanggap rugi, karena aku telah berkenalan dengan Kristus Yesus Tuhanku, dan hal itu lebih mulia dari segala-galanya. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur karena Engkau selalu menjaga, memelihara, dan melindungi kami seperti yang dinyatakan oleh putra-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami bertobat dan hidup berdasarkan kebaikan dan belas kasih Allah demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sampai jumpa besok Jumat itu di sore hari, bergabung dengan Komsos Cilacap. Kalau bisa Yohanes Maria Pianya jam 17.00. Sampai jumpa lagi. Mari kita mohon berkat. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, Eukharisti sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita pergi, kita diurus. Amin.